diperhatikan nanti pas di rumah, barangkali mau dilakukan sendiri selama di rumah, silakan ya. Ini kita mau posisikan nyamannya bagaimana. Kalau misalnya dia nyamannya dengan posisi tiduran atau posisi duduk ya, silakan aja diatur posisi nyaman bagi pasien. Kemudian teman-teman, karena ini ada korentan, kita bisa manfaatkan ya. Kalau nggak ada ya berarti pakai sarung tangan. Untuk ini aja, ngambil si apa nih namanya, pinset supaya nanti kita enak ngambil nih. Oke, ini sudah kita ambil pinset-pinsetnya. Sekarang kita mau lepas satu dulu ya. Kita mau lepas. Kita pakai Bu, ini mau saya buka dulu ya. Kalian tuh mau buka apa? Hipafix atau plaster itu pastikan tidak berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut ya. Karena kalau ada kamu berlawanan kayak di waxing, raket itu kan sakit ya. Jadi pastikan kita searah deh. Mau dibuka dulu ya perbannya ya. Sambil kalian buka sambil di swab pakai alkoholnya. Tapi jangan sampai kena lukanya ya alkoholnya ya. Buka dulu ya. Kalau sama anak-anak harus banyak ngobrol selama perawatan juga. Terus sampai ini terlepas. Nah, setelah ini terlepas, teman-teman kaji ininya dulu. Apa namanya yang ada di sininya ya? Ada cairannya, warnanya apa? Kuning, kemerah-merahan, atau bening biasa. Jadi bentuknya apakah serosa ataukah dia sudah bernanah? Nanahnya kan juga warnanya gradasi ya, dari yang kuning sampai ke hijau. Jadi itu dilihat benar-benar. Setelah kalian lihat itu, diobservasi lukanya. Ibu, ini dari lukanya menghitam ya Bu, adiknya ya. Ini ada jaringan yang mati. Coba saya pegang ya, sakit nggak? Ini kita tanya adiknya ya, sakit apa enggak di area lukanya. Terus dicek ada cairan yang keluar nggak pas kalian pegang. Kalian tuh bisa ngerasain begini teman-teman. Kalau pas kalian pegang, kok krepyek-krepyek ya kulitnya, terus kayak bunyi ada cairan yang tertahan di situ, krepyek-krepyek, itu berarti di situ nanti mungkin banyak nanahnya. Jadi krepyek-krepyek itu rasanya tuh pas kalian pegang. Jadi kayak ada mobilisasi cairan yang ada di bawah kulit gitu. Nah berarti itu nanti kalian harus pelototi. Kalau perlu sebelum itu pasien suruh ungkang-ungkang dulu. Duduk, kakinya gantung, suruh gerak-gerakin kaki. Nah itu untuk memobilisasi si nanah tadi. Kalau pasien dewasa biasanya kita minta kayak gitu dulu. Duduk dulu, ungkang-ungkang dulu. Pas sudah kita buka itunya nanti supaya ada mobilisasi. Kalau memang ada nanah atau cairan itu bisa terkumpul dulu gitu loh. Jadi pas kita bersihin nanti keluarnya maksimal. Karena kalau itu nggak dikeluarin, makin membuat rongga luka itu makin dalam dan infeksinya makin meluas gitu maksudnya. Jadi harus di. Saya pernah soalnya punggung itu sampai punggung bawah itu ternyata pas kita dorong dari bawah itu wayang banget keluarnya. Padahal lukanya cuma lubang kecil doang di pundak. Jadi pas kita miringin, kok ada rasa hangat ya, tanda infeksi lah. Tumor, kalau donor, tumor, fungsionalisa kita cek semua. Bu, ini ya Bu ya, sepertinya memang lukanya kita bisa lihat ini agak infeksi ya Bu, ini ada kulit yang mati juga. Kalau sudah kita kaji begitu, misalnya kita lihat ada, ini mohon maaf, di sekitar lukanya ada rambut-rambut yang tumbuh misalnya, harus kita gunting ya. Karena jangan sampai nanti rambutnya masuk ke luka itu bikin tambah infeksi nanti. Jadi kita boleh pakai gunting jaringan itu untuk gunting si rambut-rambut nanti ya kalau ada. Sambil ini luka-luka yang nekrotik kita gunting, tapi pada saat gunting sambil ditanya respon anaknya. Ini sakit nggak area sini kalau saya gunting? Kerasa nggak? Kalau dia nggak kerasa berarti kan memang kulit itu udah mati. Jadi harus diperhatikan responnya ya pada saat kita nekrotomi. Jangan sampai terus lalu ditanyain sakit apa enggak gitu. Bu, ini sudah saya cek tadi lukanya ya Bu ya. Sekarang saya mau berganti dengan sarung
ganti itu mau diulang cuci tangan pakai hand rub ya nggak apa-apa ya. Malah kadang-kadang di rumah sakit kalau nggak ada sarung tangan ya bolak-balik cuci tangan pakai hand rub. Ini saya lupa menuangkan cairan, harusnya tadi begitu dibuka siapin dulu sampai nuang cairan. Kalau mau mulai ya, mau dibantu adiknya dipegangin supaya nanti kalau misalnya dia berontak apa gitu ya, saya bisa adiknya tetap aman dan enggak kena perawatan. Saya mulai ya dek ya, mau dibersihin dulu ya. Saya mau mulai dari yang sekitar ininya dulu, mau dibersihin pinggir-pinggirnya dulu ya. Saya mau bersihin pinggirnya dulu ya Bu ya. Oke, tak balik versi ekonomis. Jadi kan tadi sisi yang sini, sekarang mau tak balik ya. Ini kok di rumah sakit tuh kita harus pintar-pintar menghemat bahan habis pakai. Ini yang sebelah sini tak putih Bu ya. Ini sudah bagian pinggirnya, sekarang saya mau mulai bersihin bagian tengahnya. Kalau saya nggak biasa nyemplungin banyak-banyak ke situ ya, karena takutnya mubazir nggak kepake, udah terlanjur nyemplung ke asap, ke apa NaCl. Bu, ini mau saya bersihin ya Bu bagian tengahnya yang di mukanya adik. Dek, tarik nafas dalam ya. Sakit mau sakit. Ya kan nggak mungkin kita bilang enggak aku mau sakit, ya kan kamu yang nggak merasa sakit. Udah, misalnya ada banyak nanah ya berarti harus sampai bersih. Berarti kalau pas sampai kurang, kalau saya biasanya misalnya kita sudah tahu kondisi lukanya kotor, bawahnya tromol. Tahu tromol nggak? Yang kayak yang buat kasak, tapi dia wadahnya kayak panci besar itu namanya tromol. Punya bayang nggak? Yang modelnya kayak rantang. Ya nanti dibuka-buka dari samping gitu, itu namanya tromol. Nah, biasanya udah siap-siap bawa itu, karena kalau kasak kita kurang, kita nggak usah lari-lari lagi ke nursing station. Jadi kita tinggal ambil pakai korentangnya buat ngambil kasak steril. Karena banyak kan yang mau kita pakai kalau memang lukanya kotor banget. Kalau misalnya sudah misalnya tadi dia butuh sufratul atau mungkin butuh apa, sebelum kalian pasang kasa ini disiapin dulu sufratulnya, digunting, terus kalian tempelin di atas lukanya, karena itu fungsinya untuk antibiotiknya ibaratnya. Tapi kalau misalnya nggak pakai sufratul, adanya salep, silahkan pakaiin salepnya. Kalau misalnya kalian mau gunting si nekrotiknya, berarti pegang satu pakai ininya, terus kalian mulai gunting kecil-kecil. Ditanya sakit nggak, sakit nggak, sakit nggak. Sejauh apa anak itu tidak merasa sakit. Kalau sudah digunting-gunting, nanti dilaporin ya nekrotiknya dibuang di area sisi yang sebelah mana, terus didokumentasikan. Kalau misalnya ini sudah selesai, gunting-gunting nekrotiknya sudah nggak dipakai lagi, tinggal kita tutup lukanya. Ibu ini sudah mau saya tutup ya Bu ya. Pastikan bagian yang ini lipatan ini menghadap ke atas ya teman-teman ya. Karena kalau dia menghadap ke bawah apa? Nempel. Nanti takutnya kalau jaringannya sudah mulai tumbuh, kecabut lagi sama ini, jadi ngulang lagi dari awal. Ya, karena kalau kayak gini potensi nyerentel ke luka itu tinggi. Kecuali kalau misalnya ini tinggal kalian mau pakai nutup bagian atas ya. Bagian atas tinggal nyari yang halusnya yang dibalik supaya apa? Estetik aja. Iya dong, kita kan ada artnya. Perawat itu punya estetika luka. Ya, jadi bagian yang nempel ke luka jangan yang ada lipatannya. Nanti bagian atas buat nutup silahkan dibalik. Oke, kalau ini sudah semua kalian nggak butuh lagi, boleh diletakkan di bengkoknya. Terus teman-teman tinggal siapkan hipafik buat nutup. Atau misalnya dia nggak pakai hipafik, berarti kalau nggak pakai hipafik itu ujung sama ujung harus di plester dulu, baru ke bagian tengah dan berikutnya kalau butuh lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai ini ya tinggal menyesuaikan
panjangnya jangan lupa diukur ya supaya nggak mubazir. Kepanjangan misalnya, atau mungkin kurang malah ya, kurang panjang atau terlalu panjang, ini harus kita ukur dulu. Bu, ini tinggal saya plester ya Bu ya. Kasih ya Dek ya, di plester ya. Karena pekerjaan memplester ini kadang-kadang melibatkan apa nih namanya? Apa nih, sarung tangan kita tuh suka nempel-nempel. Kalau ke kulit orang sih mungkin nempelnya kerap ya. Ini karena pakai pantong tuh kadang-kadang nggak mau nempel banget. Ya, langsung di. Udah selesai ya Bu ya untuk perawatan lukanya. Nanti kita akan ganti lagi sesuai dengan instruksi dokter. Kita ganti sehari sekali, jadi